program literasi keuangan, program asistensi atau dampingan. Sempet percaya aya nu bisa ngajamin hasil panen nya asuransi usaha tani ini teh nyata tiasa ngajamin. Ayeuna mah abdi khawatir lamun aya gagal panen tetep bisa nabung. Akhirnya ambil coba ngajuin kredit di UMKM. Ikutan syaratnya dan sederhana. Syukurlah capek caya dana modalnya. Bunga banknya pun terjangkau. Ikut baru menolong dana untuk dagangan ambo. Sekarang sapi saya aman dari wabah. Alhamdulillah ternak sapi saya lebih maju karena ada asuransi usaha ternak sapi. Sekarang sudah ada agen laku pandai. Saya pengen menabung, tak susah lagi. Tinggal pergi ke warung sebelah, tak perlu rapi-rapi. Nah, saiki ono tambahan modal. Ya usaha jadi lebih maju. Bisa terima orderan banyak. Karo bisa beli gadget untuk jualan online. Saiki aku bisa terima pesanan sampai ke kota. Mantap toh. TPAKD akan terus mengembangkan dan menjalankan program-programnya untuk mendorong percepatan akses keuangan dalam memajukan potensi ekonomi di daerah. Inilah Indonesia dengan beragam potensi yang dapat kita kembangkan dan harus kita jaga. Menyaksikan BIK Berbincang Inklusi Keuangan di Trin Podcast Tribun Pontianak Official Podcast bersama saya Dea Citra Rahmatika. Hari ini yang akan kita bahas adalah proteksi bisnis properti di Kalimantan Barat. Sebelumnya saya akan ceritakan dulu apa sih sebenarnya Berbincang Inklusi Keuangan itu. Jadi Berbincang Inklusi Keuangan ini adalah program yang merupakan hasil kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Barat dengan Tribun Pontianak. Program ini menjadi salah satu kegiatan OJK dalam memperingati Bulan Inklusi Keuangan yang jatuh setiap bulan Oktober dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober. Apakah Bulan Inklusi Keuangan tahun 2020 ini isinya hanya talk show seperti ini? Tentu saja tidak, karena akan ada banyak lomba-lomba menarik dan akan ada banyak event-event seru dari OJK Kalimantan Barat. Di antaranya ada beberapa lomba seperti lomba TikTok, lomba resensi video, dan lomba impersonate. Informasinya bisa Anda simak di Instagram @kalbar_spektakuler dan juga bisa follow akun Instagram @tribunpontianak. Informasinya banyak sekali di sana. Mudah-mudahan bisa membantu Anda yang ingin memperoleh informasi lebih banyak tentang inklusi keuangan. Seperti biasa, Berbincang Inklusi Keuangan tidak akan menghadirkan saya sendiri karena akan ada co-host yang pasti sudah tidak asing lagi untuk Anda yang menemani saya hari ini. Khusus hari ini teman lama saya nih, saya mau sapa dulu. Halo Bang Dodon. Halo Dea, apa kabar? Baik, ini sehat? Lebih, ya sehat lebih lah, dari sehat lah ya. Jajan, ya kan? Saya masih flashback ke 7 tahun lalu dimana kita pernah semeja juga iya, gitu kan. Kita tuh kok semeja lagi sekarang. Siaran lagi berdua. Senang banget bisa menemani Dea hari ini dan yang jelas ini pasti banyak sekali informasi yang aku nggak tahu dan aku bakal tahu hari ini. Oke, karena kita punya tema yang seru, tapi sebelumnya penasaran juga nih, mungkin Tribuners juga pengen tahu. Ini ada tukang jalan, tukang jajan. Selama pandemi kita tuh nggak bisa kemana-mana. Jadi gimana cara menyiasati konten jalan dan jajan supaya tetap variatif dan menarik untuk followersnya? Nah, keuntungan dari saya yang suka bawa kamera, bawa perekam, bawa handphone, saya punya sekitar 20 GB foto-foto koleksi dari jalan-jalan terdahulu. Ya kalau dikeluarin sehari satu, bisalah sampai 10 tahun kali ya. Hashtag let post, hashtag throwback. Yes, right. Masih bisa itu dijalankan. Masih bisa dijalankan. Tapi ada juga yang bisa kita jalankan yang tidak kalah seru. Hari ini untuk kita tahu informasinya yaitu terkait asuransi di bidang properti. Ya, ini bakal menjadi hal yang sangat seru sekali. Karena saya sendiri sebagai orang awam di asuransi, taunya kalau nggak asuransi kesehatan ya asuransi jiwa gitu. Nah sekarang saya dapat hal baru nih, dari awal dapat dikasih tahu gitu, kita bakal ngomongin asuransi tentang properti, saya langsung excited. Hah, emang properti diasuransikan? Untungnya apa? Kenapa sih properti kita harus diasuransikan? Kita jawab setelah ini ya Bang Dot. Baik,
Kita akan sama-sama simak nanti. Kita jeda dulu sejenak, Tribuners. Jangan kemana-mana, tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Kami kenalkan narasumber setelah yang berikut ini. Anda kembali di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Dan hari ini kita masih ada di Berbincang Inklusi Keuangan dan kita akan berbicara mengenai proteksi bisnis properti di Kalimantan Barat. Saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Saya mau sapa yang ada di studio dulu. Pak Muhammad Isnaini, Ketua Umum DPD REI Kalimantan Barat. REI, Real Estate Indonesia. Pak Isnaini, selamat sore. Selamat sore, Pak Dea. Semangat tetap, oke? Semangat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Oke. Kemudian ini dari AAUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, cabang Betul. Pontianak. Betul. Pak John, selamat sore Pak John. Selamat sore Mbak Dia, sehat selalu. Sehat, Mas Dodon. alhamdulillah. Ya, saya juga sehat nih, makin Pak sehat. ini. Oke, dan yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, ini Direktur Eksekutif AAUI, Pak Dodi Dalimunte. Selamat sore Pak Dodi. Jelas suara kami di studio terdengar? Halo, selamat sore. Jelas sekali, Mbak Dea. Pak John juga, apa kabar? Kabar baik Pak. Kabar baik Pak. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Sudah komplit nih Bang Dodi Ya, hari ya. ini. Jadi kita akan mulai berbicara mengenai proteksi bisnis properti di Kalimantan Barat. Nah, mungkin saya mau mengawali dari pertanyaan yang paling umum. Yang tadi sudah disampaikan juga. Seberapa penting sih kita harus proteksi properti sendiri, gitu kan? Kalau ini pertanyaan saya sebagai orang yang nggak paham tentang asuransi proteksi untuk properti gitu loh. Gimana Pak John? Kenapa sih penting untuk memproteksi properti kita? Ya, pertama kali para Tribuners, selamat sore semuanya. Kenapa? Ya jelas penting. Karena properti kita ini jelas rentan terhadap berbagai masalah, apalagi di Kalimantan Barat. Cuaca Kalimantan Barat ini panas dan cenderung gampang sekali terjadi kebakaran. Apakah kebakaran hutan, ya, yang menyebabkan kebakaran lahan sampai dengan properti. Nah, ini juga yang menjadi banyak hal ya kendala, terutama juga yang kedua adalah cuaca. Ya, cuaca kita juga sering terjadi kadang-kadang angin topan, ya. Kemudian juga banjir juga kadang-kadang kalau lagi musim hujan seperti sekarang juga terjadi. Nah, penting jadinya karena kalau kita tidak memproteksi bangunan kita, ya properti kita, sebagaimana kita juga memproteksi kendaraan kita, nah itu ya kita siap-siap saja untuk mengeluarkan dana pribadi begitu. Itu intinya. Nambah lagi nih literasi betul. saya tentang pentingnya asuransi properti. Berarti asuransi properti ini paling tidak untuk meminimalisasi risiko yang bisa ditimbulkan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak John. Nah, saya mau sapa juga nih Pak Isna, ini kondisinya pandemi kalau REI Kalimantan Barat melihatnya seperti apa? Kondisi saat ini bisnis bagaimana? Terima kasih Mbak Dea, para Tribuner semua, Pak Dodi ya. Ya, Pak Dodi. Salam kenal.
Untuk properti kita bagi dari 3 segmen ya. Segmen MBR, segmen menengah, yang komersil, dan segmen atas. Segmen atas ini harga di atas 1M, itu sudah tiarap dari udah lama. Kemudian segmen yang menengah harga 280 juta sampai 1M itu terseok-seok. Mungkin sekarang sudah karena COVID ya, juga duduk diam dulu. Yang masih berjalan pelan-pelan terseok-seok ini yang di bawah, yang tipe 36 yang di rumah subsidi. Ini pun semakin tertekan dengan kondisi COVID ini kan, ekonomi juga tidak laju lagi jalannya di berbagai sektor, sehingga para pekerja yang masyarakat berpenghasilan rendah terdepresiasi juga penghasilannya, sehingga menyebabkan daya belinya turun. Seperti itu. Baik. Kalau Ray sendiri, kalau kita kembalikan ke tema, situasinya mungkin sedang tidak cukup menguntungkan atau tidak cukup baik untuk teman-teman di real estate Indonesia terkait dengan penjualan ya Pak Isna ini. Yeah. Tapi kalau kita kaitkan dengan properti dan tadi memproteksi properti, seberapa pentingnya Ray melihat proteksi properti ini di bisnis yang dilakukan Ray? Ya kita realistis saja Mbak, tahun kemarin itu ada satu komplek perumahan, sekitar belasan unit rumahnya itu atapnya rusak karena angin puting beliung. Betul. Karena tidak ada proteksi bangunannya, asuransi bangunannya, mereka keluar biaya sendiri untuk merenovasi. Nah kemudian mereka kan juga kesulitan untuk mencari biaya sendiri, pergi ke bank mempertanyakan ada nggak asuransi, ternyata yang diasuransi itu adalah kreditnya dan jiwa. Betul. Nah itu bangunannya belum ada. Nah ini yang menarik bagi saya, meskipun di era pandemi ini, pengembang saya sarankan teman-teman developer untuk mengasuransikan bangunannya, sehingga menjadi nilai tambah bagi pembeli rumah yang MBR, begitu ya. MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi bonus lah, jadi daya tarik lah, jadi minat belinya makin bertambah begitu. Nah, dan aman lah gitu ya, rumahnya diasuransikan aman. Jadi Pak John sebenarnya apa aja sih yang bisa didapat? Contohnya kebakaran misalnya, apa aja sih yang bisa didapat pada saat saya akan mengasuransikan properti saya dari kebakaran? Apa aja yang bakal didapat? Wah, banyak Mas. Yang jelas Mas Dodon, kita itu kalau asuransi kebakaran bisa kita covernya mulai dari dengan kebakaran rumah ya akibat konsleting listrik ya kan, sampai dengan misalnya ada tambahannya itu bisa karena gempa ya kan, bencana alam ya, seperti cerita tadi Pak Isna ini puting beliung ya, sampai dengan kecurian pun kita bisa cover daripada asuransi kebakaran itu. Jadi tidak hanya asuransi kebakaran tapi bisa ditambah dengan asuransi itu tadi tambahannya, asuransi bencana alamnya ya, sampai dengan banjirnya pun bisa di cover ya kan, sampai kecuriannya pun bisa di cover. Ternyata nggak cuma kebakaran. Iya, nggak cuma kebakaran. Kalau rumahnya kebakaran saja. Ini menarik sekali. Karena ketiga hal yang disebut tadi itu sering terjadi di kota Pontianak kan. Risiko tinggi. Iya, banjir, kebakaran, dan kecurian. Ini memang sering. Wah, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa didapat. Betul. Tapi ini menarik, Don. Saya mau ke Pak Dodi sekarang. Kalau dari ceritanya Pak Isna ini tadi, contoh kasus yang terjadi di Kalimantan Barat adalah masyarakat di komplek perumahan itu katanya tadi kerepotan untuk mengklaim asuransi karena ternyata yang diasuransikan bukan propertinya tapi kreditnya. Seperti tadi asuransi jiwa dan kredit misalnya. Sebenarnya bagaimana konsumen, masyarakat awam ini membedakan dan mengetahui jenis asuransi yang mana yang mereka ikuti ketika mereka membeli properti? Kalau perhatikan risiko, itu pasti akan muncul apapun dan menimpa siapapun, tidak memandang kelas status sosial dan lain-lain. Sementara properti itu sendiri itu adalah kalau kita definisikan sebagai bangunan, okupasinya itu ada rumah tinggal, residensial, bisa juga dia sebagai tempat usaha. Kalau dia itu tempat tinggal, maka kebutuhannya adalah dia untuk berlindung dari cuaca dan lain-lain. Sehingga jika ternyata rumah tersebut mengalami kerusakan, maka akan ada keluar dana untuk memperbaikinya. Nah, kondisi ini mau nggak mau memang perlu ada proteksi asuransi. Yang jadi masalah adalah kapan dia perlu asuransi. Ada beberapa
cara. Contohnya adalah kalau dari perbankan itu misalkan perbankan memberikan kredit KPR begitu ya. Maka biasanya dengan memberikan kredit itu, rumah itu menjadi agunan. Nah, perbankan itu biasanya sekaligus mengasuransikan rumah tersebut karena agunan itu berarti milik bank. Dengan seperti itu berarti rumah sudah diasuransikan bersamaan dengan pada saat dia mendapatkan pinjaman KPR dari bank. Tapi jika dia ternyata membeli sendiri rumah dengan uang sendiri, maka mau nggak mau dia harus segera mencari cover asuransi untuk rumah tinggal tersebut, yaitu dengan menghubungi perusahaan asuransi. Ada banyak sebenarnya perusahaan asuransi di Kalimantan Barat, di Pontianak itu sudah cukup banyak perusahaan asuransi, dan data di Pak John mungkin bisa lebih dari 20 perusahaan asuransi yang bisa mengcover asuransi kebakaran untuk rumah tinggal tersebut. Itu mungkin Mbak Dea. Baik. Cerita-cerita yang sering kita dengar dari nasabah asuransi diantaranya adalah proses klaim yang repot atau klaim yang ribet dan sebagainya. Ujung-ujungnya ada yang mengaku, wah ini kenapa uang saya angkut tidak bisa diklaim. Sebenarnya seperti apa sih kita memahami ini, Pak Dodi? Ya, masyarakat awam itu lebih dulu mengenal asuransi itu adalah asuransi jiwa. Jadi yang tadi sampaikan Mbak Dea ya, mereka memahaminya asuransi seperti menabung. Sudah membayar premi, ternyata kemudian nggak ada klaim, maka uangnya nggak bisa ditarik. Ya memang itu tipikal dari asuransi yang sifatnya proteksi. Karena premi yang sudah dibayarkan itu memang sudah dihitung sedemikian rupa, jika nanti ada satu yang mengalami klaim, itu yang dipakai. Tapi jika tidak mengalami klaim, maka memang uang itu nggak akan kembali. Nah, yang berikutnya adalah jiwa. Kalau jiwa itu ada unsur tabungan. Nah, pada seperti ini, maka uang yang sudah diserahkan akan dibagi oleh asuransi, sebagian untuk proteksi tadi itu, dan sebagian untuk tabungan yang mungkin nanti dalam jangka waktu tertentu akan diberikan manfaatnya kepada si tertanggung. Apakah susah mengklaim asuransi? Enggak juga. Karena pada saat pertama kali menutup asuransi atau datang ke asuransi, itu sudah dijelaskan tentang risiko. Jadi kayak tadi kebakaran, apa yang dijamin? Yang dijamin itu tertulis dalam polis, yaitu jika rumah mengalami kebakaran karena terbakar, karena petir, karena peledakan, karena kejatuhan pesawat, mungkin bahkan karena asap atau perluasan ada karena gempa, banjir dan lain-lain. Nah, di situ juga diatur seperti apa cara mengajukan klaimnya, memberikan laporan kerugian, sekaligus estimasi berapa kerugiannya. Nanti asuransi akan melakukan survei untuk mengecek apakah betul kejadiannya itu seperti yang dijamin dalam polis. Jika sudah, maka akan dihitung berapa nilai estimasi kerugiannya. Dikomunikasikan ke tertanggung. Setuju nggak Pak? Kalau setuju, maka segera akan dibayarkan klaimnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit, karena di awal sudah dijelaskan. Hanya masalah komunikasi saja antara pihak pemasarnya asuransi dengan tertanggung, supaya tertanggung juga paham apa yang menjadi kewajiban selama pertanggungan asuransi berjalan dan apa yang menjadi kewajiban pada saat pengajuan klaim tersebut. Jadi benar-benar penting sekali kalau begini, dan proses klaim itu kalau kita mengikuti alur itu bisa mudah ya sebenarnya Pak ya. Sama saja seperti asuransi yang lain. Seperti asuransi kendaraan. Nah, ini jangan malas. Ya, tidak sulit. Bahkan OJK sendiri baca dulu, ditanya dulu. Betul. Baca dulu isi polisnya. Itu penting. Polisnya ditulis yang kalimatnya yang besar, kadang kecil. Itu makanya pentingnya pihak asuransi menjelaskannya, terutama pihak marketing maupun agennya ya dalam hal ini. Karena biasanya yang terjadi adalah kurang informasi yang diberikan oleh pihak agen maupun tenaga pemasaran dari asuransi sendiri, sehingga terjadi salah pengertian Pak Isna ini. Nah, ini yang penting kita lakukan, adanya edukasi pada saat ini, literasi tentang asuransi properti. Karena bagaimanapun di masyarakat Kalbar terutama sangat penting sekali mengetahui apa sih barangnya ini, asuransi properti ini. Seperti yang kita sudah diskusikan tadi kan udah jelas, saya pikir bahwasanya ya asuransi properti ini banyak manfaatnya begitu, banyak gunanya. Tidak hanya untuk kebakaran saja, bisa buat manfaat kecuriannya ya, ataupun manfaat misalnya terjadi bencana alam seperti puting beliung yang diceritakan Pak Isna ini.
Pak Isna, ini kalau dari Real Estate Kalimantan Barat sendiri, dari Ray Kalbar, apakah konsumen yang membeli unit dari Ray otomatis akan langsung didaftarkan pada asuransi properti atau ada prosesnya? Saya yang baru mau mulai sama Pak John. Ya, karena ini teman lama, jadi kita ngopi, kenalan, ngobrol, ya. Mungkin proyek pertamanya saya dengan Pak John. Oh, sebelumnya tidak langsung berarti? Belum ada. Jadi kita hanya asuransi kredit dan jiwa. Ketika KPR ke bank, yang asuransi propertinya, bangunannya belum. Kenapa? Apakah selama ini memang kurang literasi informasi terkait asuransi properti ini? Memang kurang literasi, kurang juga informasi dan edukasi, dan saya pun cari-cari juga ya ketika terjadi peristiwa puting beliung itu, saya telepon teman-teman yang di Aceh, ada nggak asuransi untuk bangunan seperti gempa bumi? Oh ada, katanya begitu. Dan teman-teman yang di daerah gempa lah ya, di Palu, di mana waktu itu ya, di Riau soal kebakaran, mereka juga cerita ada kok asuransinya, ini. Oke. Saya coba cari di sini, ketemu Bang John, ya udah deal. Deal berarti habis ini. Nambah nasabahnya. Ya. Amin. Ada satu peluang baru yang bisa digarap AUI setelah ini. Siap. Dan pada kesempatan ini saya juga berharap teman-teman pengembang yang ikut menyaksikan acara ini juga, ayo kita asuransikan properti kita untuk menjamin ketenangan, kenyamanan bagi pembeli rumah kita gitu ya. Seperti itu. Saya jadi penasaran nih Pak Iya, John. Pak. Banyak nggak sih perusahaan asuransi yang beroperasi di Pontianak itu yang memiliki asuransi kebakaran misalnya? Oh, banyak Mas Banyak Dodon. ya? Banyak. Jadi nggak susah saya nyarinya gitu Iya. kan kalau kepengen ikut Jadi gitu. ya kebetulan AUI cabang Pontianak ini sekarang sudah ada sebanyak 34 perusahaan asuransi umum yang bergabung sebagai anggota AUI cabang Pontianak. Ya, yang tersebar di sekitaran kota Pontianak, ya, di mana Pontianak kan kota ibu kota provinsi Kalimantan Barat, dan juga ada di beberapa ibu kota kabupaten seperti Sintang, ada di Ketapang juga ada perusahaan asuransi umum. Nah, 34 perusahaan asuransi umum ini semua menjual produk daripada asuransi properti ini, ya. Jadi semua anggota kita menjual asuransi properti atau asuransi kebakaran yang umum kita ketahui. Begitu Mas Dodon. Jadi nggak susah lah Nggak Pak ya, susah. tinggal mencari mana Tinggal yang mencari. cocok, Tinggal yang sesuai, mencari. kita daftar. Betul. Misalnya ada pertanyaan seperti ini Pak John. Ya. Kan dari tadi yang kita bahas adalah beli rumah, kemudian kita masukkan ke dalam asuransi properti. Betul. Apakah ketika misalnya rumahnya sudah berdiri, sudah ditinggali, masih Iya. bisa diajukan asuransi propertinya? Masih bisa, Mbak. Masih bisa, sepanjang memang belum diasuransikan. Ya. Sepanjang belum diasuransikan masih bisa diasuransikan. Begitu. Walaupun dia sudah tinggali, ya kan? Nah, itu bisa diajukan asuransi segera mungkin saja. Para tribuners kalau seandainya belum mengasuransikan rumahnya, segera diasuransikan. Ada 34 perusahaan asuransi umum yang ada di Kota Pontianak ini yang bisa mengcover asuransi properti. Demikian, Mbak Tia. Baik, informasinya nanti bisa didapatkan di Siap. AUI. Siap, di AUI ada ya. Kami ada punya saluran channel IG juga bisa dilihat di AUI Pontianak. Di situ ada informasi tentang 34 asuransi umum anggota kita yang menjual seluruh produk asuransi umum. Jadi asuransi umum kan produknya tidak hanya properti, ada kendaraan bermotor, ya Mas Dodon punya mobil kan? Nah, itu Bisa asuransinya di salah satu anggota kami pasti mengcovernya. Ya, jadi tinggal diklaim saja ke perusahaan yang ada, ya begitu juga ada asuransi kapal, ya. Kemudian asuransi personal accident, kecelakaan diri, ya. Kemudian ada lagi asuransi surety ship, surety bond, ya. Kemudian ada lagi asuransi kargo, pengiriman barang. Nah, itu juga ada. Dan banyak sekarang juga karena akibat pandemi ini kita shifting, ya, bergeser. Jadi pemasarannya mengenai asuransi digital. Wow. Ya, itu dia. Tidak mau kalah ya. Tidak mau kalah, ya. Asuransi digital ini asuransi yang seperti apa bentuknya Pak John? Iya, asuransi digital ini dipasarkan melalui channel digital, apakah itu website maupun nanti ada aplikasi, ya. Jadi simple, jadi lewat handphone kita saja sudah kita bisa berasuransi, begitu. Tapi tingkat keamanannya sama dengan kita mendaftar secara manual begitu Pak? Sama. Tingkat keamanannya sama. Jadi lebih simple dan lebih cepat, apalagi kita di masa pandemi ini boleh dikatakan harus jaga jarak, ya. Sehingga asuransi digital ini sebagai salah satu solusi, ya,
terhadap kondisi pada saat ini. Demikian. Baik. Gitu, Mbak Tia. Menarik. Manfaatnya ada banyak, produknya juga ternyata ada banyak. Tapi kenapa ya selama ini kurang tersosialisasi dengan baik rasanya? Wah, ini mesti kita cari tahu lebih dalam lagi nih. Ya udah kita belajar literasi tentang asuransi lebih dalam lagi. Untuk tahu lebih dalam lagi, Tribuners jangan kemana-mana. Kami akan jeda dulu sejenak untuk Anda. Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast akan kembali setelah yang berikut ini. Di tengah gejolak perekonomian Indonesia, pemerintah pusat senantiasa mendukung pengembangan potensi dengan memberdayagunakan sumber daya alam di berbagai daerah. Keterbatasan akses keuangan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan seluruh potensi tersebut tidak dapat dikembangkan secara optimal dan belum dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Guna mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya di seluruh wilayah Indonesia, OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah serta stakeholders terkait membentuk suatu forum koordinasi, yaitu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau dikenal dengan TPAKD. TPAKD telah berhasil menjalankan program-program seperti Program Perluasan Akses Keuangan, Program Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan, Program Literasi Keuangan, Program Asistensi atau Pendampingan. Sempet terpercaya aya nu bisa ngajamin hasil panen. Nya asuransi usaha tani padi ini teh nyatana tiasa ngajamin. Ayeuna mah abdi teu khawatir lamun aya gagal panen, tetap bisa nabung. Akhirnya Ambo coba ngajuin kredit di UMKM. Ikutkan syaratnya nah sederhana. Syukurlah capek caya dana modalnya. Bunga banknya pun terjangkau. Iko baru menolong Bana untuk dagangan Ambo. Sekarang sapi saya aman dari wabah. Alhamdulillah ternak sapi saya lebih maju karena ada asuransi usaha ternak sapi. Sekarang sudah ada agen laku pandai. Saya pengen menabung, tak susah lagi. Tinggal pergi ke warung sebelah, tak perlu rapi-rapi. Nah, saiki ono tambahan modal. Ya usaha jadi lebih maju. Bisa terima orderan banyak. Karo bisa beli gadget untuk jualan online. Saiki aku bisa terima pesanan sampai ke kota. Mantap toh. TPAKD akan terus mengembangkan dan menjalankan program-programnya untuk mendorong percepatan akses keuangan dalam memajukan potensi ekonomi di daerah. Inilah Indonesia dengan beragam potensi yang dapat kita kembangkan dan harus kita jaga. Selamat datang kembali di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast berbincang inklusi keuangan. Hari ini kita cerita soal kenapa sih penting untuk memberikan proteksi pada properti yang kita miliki. Karena tadi ternyata ada banyak risiko yang bisa terjadi yang sebenarnya bisa diminimalisasi sejak awal. Betul. Jadi saya penasaran juga nih untuk Pak Dodi mungkin ya. Saya pengen tahu rumah kalau misalnya belum jadi gitu bisa nggak ya baru jadi tiangnya gitu. Saya pengen saya takut kebakaran gitu kan. Jadi ya udah saya asuransi dulu gitu. Boleh nggak Pak? Kalau misalnya belum jadi gitu rumahnya, baru mau tapi udah ada lah. Fase konstruksi, Pak. Iya, fase konstruksi. Fase konstruksi. Ya, jadi gini, kalau kita lihat definisi rumah itu berarti rumah yang memang makanya kenapa dalam sektor tertentu ada okupasi. Okupasi itu Iya. bangunan yang penggunaannya itu dampaknya harus banyak. Jadi kalau bangunan penggunaannya itu rumah, kita tahu resiko rumah itu yang lebih rendah dibandingkan kalau bangunan penggunaannya itu alat. Maka tarif remnya tidak berbeda. Sehingga pada saat mau mengalokasikan bangunan harus dilihat dulu penggunaan apa. Apakah dia rumah atau toko atau pabrik atau tidak. Dampaknya nanti jika ternyata tidak declare penggunaannya apa dan ternyata kemudian ada kebakaran misalkan, maka akan berdampak kepada tidak bisanya asuransi membayar klaim tersebut.
Makanya untuk memastikan itu nanti asuransi akan melakukan survei sebelum menerbitkan polis. Nah, kalau rumah yang belum jadi gimana? Itu berarti rumah dalam konstruksi. Kalau pada posisi seperti itu, mungkin dia belum bisa dibilang rumah karena memang okupasinya belum rumah. Nah, ini kita menggunakannya sebagai asuransi konstruksi. Jadi ada sendiri tipenya, namanya asuransi konstruksi. Yang tentunya yang dijamin pun juga beda. Yang dijamin adalah kalau selama periode konstruksi tersebut, maka sesuatu terjadi, entah bangunan roboh, atau mungkin kecurian barang-barang bahan-bahan konstruksi, dan lain-lain, termasuk juga karena bencana, itu masuk pada kategori risiko yang ada dalam fase konstruksi. Jadi bisa aja, cuman namanya bukan asuransi properti, tapi dia asuransi konstruksi. Sampai dengan dia sudah jadi, dan dia kemudian benar-benar namanya rumah, nah baru kemudian dia masuk menjadi asuransi properti untuk risiko kebakaran atau yang lain-lain seperti itu. Baik, berarti boleh Pak Dodi asuransi Ya. Ada dulu rumah dulu namanya, bukan asuransi tiang juga tadi, asuransi konstruksi. Tapi Pak Dodi gini, saya penasaran. Kan bagaimana kita menaksir atau menakar berapa besar nilai asuransi yang kita asuransikan untuk properti kita? Misalnya begini, jangan sampai ketika terjadi kebakaran kita klaim, kemudian ternyata nilai yang berhasil kita klaim itu tidak sebesar nilai kerusakan atau nilai kerugian yang kita alami. Asuransi itu ada batasan nilai ya. Makanya kita menyebutnya itu nilai pertanggungan. Dari mana kita bisa menentukan nilai pertanggungan? Berapa harga pasar dari objek pertanggungan tersebut. Jadi kalau itu rumah, berapa sih harga pasarnya rumah tersebut? Atau berapa biaya membangunnya kembali? Dalam arti bukan membangun kembali yang lebih baik, tapi kondisi yang sama. Karena definisi asuransi itu adalah mengembalikan posisi keuangan tertanggung atas objek pertanggungan seperti sesaat sebelum kejadian terjadi. Jadi kita bukan memberikan sesuatu yang baru. Makanya kalau ada rumah terbakar ya kita bukan membangun yang lebih baru, tapi yang sama persis. Jadi temboknya kemarin itu pakai keramik, ya bukan berarti kemudian diganti dengan keramik yang lebih bagus lagi. Nah kalau ada klaim gimana? Kalau ada klaim juga sama. Seperti apa posisi sebelum terbakar kemarin, atau sebelum banjir kemarin, atau sebelum gempa bumi kemarin. Juru taksir asuransi itu dia sudah bisa memperkirakan, misalkan rumah terbakar, temboknya itu katakan 50 meter persegi. Berapa estimasi membangun kembali tembok yang sama per meter persegi di daerah tersebut, maka dikalikan dengan 50 meter persegi tersebut, maka itulah estimasi untuk memberikan penggantian klaim. Itu contohnya, kalau kita bicara mengenai kebakaran untuk tembok bangunan. Jadi tidak memberikan sesuatu yang lebih bagus dibandingkan kondisi yang sebelumnya. Yang nilainya sama berarti ya? Iya. Okay. Sesaat sebelum kejadian. Jadi kalau misalnya rumah tipe 36 jangan berharap dibangun tipe 445. Ini kenapa duitnya nggak cukup untuk bangun 445? Nggak begitu mainnya ya? Begini Mbak Dea, Pak Dodi, itu kan biaya pembangunan di tahun awal kita tanda tangan polis Pak, kan berbeda. Misalnya setahun yang akan datang kan terjadi inflasi Pak, kenaikan harga. Apakah inflasi itu ikut ditanggung Pak? Yang akan membedakan jenis polis Pak. Jadi di properti itu ada, contohnya adalah polis asuransi kebakaran yang dibilang Pak John tadi. Nah itu sebenarnya dia menggunakan indemnity basis. Berarti nilai pertanggungan itu nanti akan mengalami depresiasi. Sehingga nanti begitu katakan tahun ketiga atau keempat atau kelima ternyata kebakar, maka penggantiannya akan berbeda dengan saat pertama kali dibangun, karena ada faktor depresiasi. Kenapa depresiasi? Ya tadi itu, karena prinsipnya adalah mengembalikan posisi keuangan objek pertanggungan seperti saat sebelum kebakaran. Nah, tapi ada tipe yang kedua polisnya, itu tipe reinstatement basis. Ini biasanya ada polis-polis property all risk, karena menggantinya adalah biaya pembangunan kembali, Bang. Nah, disitulah faktor inflasi akan diperhitungkan. Jadi kalau kita mau beli polis asuransi, diperhatikan dulu apakah dia polis yang indemnity atau dia polis yang menggunakan reinstatement basis. Kalau reinstatement basis itu biasanya ada pada properti yang nilainya besar-besar. Makanya kenapa untuk apartemen, hotel, rumah sakit, pabrik itu menggunakan reinstatement basis.
gitu. Jadi ada nggak sih properti yang nggak diasuransikan gitu loh? Kuburan. Pak Isna ini nyeletuknya dikit. Nah, kuburan itu juga real estate loh, Pak. Betul. Itu Betul. seperti Di Grand itu Jawa Barat itu menjadi bisnis menarik kuburan itu. Pokoknya ada tanah kosong aja dibuat kuburan. Dan kuburan elit. Kan kita dengar ada beberapa seperti hills gitu kan yang memang harganya ratusan bahkan mencapai miliaran kuburannya. Iya, itu properti juga. Dan itu ada okupasinya, Mbak Dea. Artinya okupasi kuburan itu memang ada. Jadi kalau memang mau diasuransikan bisa juga. Bisa. Ternyata ini kan hari ini ternyata gitu. Karena ada beberapa yang harga kuburannya tuh belum harga rumah. Betul, betul Mas Donan. Betul. Dan kuburan itu juga real property ya. Nah, kemudian saya mau tanya ini Pak Dodi ya, mengenai kecurian Pak. Mengenai kecurian, apa Ya Pak Isna ini kecurian itu biasanya dia polisi sendiri atau dia risiko tambahan dari asuransi properti. Cuma definisi asuransi kecurian di Indonesia yang dipakai itu asuransi kebongkaran. Makanya kita biasanya nggak menggunakan terminologi theft insurance, tapi burglary insurance, yaitu kebongkaran properti. Syaratnya adalah adanya barang-barang yang hilang dari dalam premises atau bangunan tersebut itu dibuktikan dengan adanya kebongkaran. Karena kalau nggak ada dibuktikan dengan kebongkaran, dikhawatirkan itu dilakukan sendiri oleh si tertanggung atau orang yang suruhan tertanggung. Berarti perlu pembuktian, Pak, perlu pembuktian laporan kepolisian begitu ya kira-kira? Iya, tetap akan diperlukan juga. Karena kan memang polisi itu pada umumnya akan mengecualikan kerusakan atau kerugian yang memang disebabkan sendiri oleh si tertanggung atau sengaja atau orang-orang yang disuruh tertanggung. Nah, itu boleh pembuktian. Saya tuh senang loh karena hari ini saya rasanya punya dua co-host karena dua-duanya bersemangat. Pak Isna ini Bang Dodo semuanya semangat, senang saya. Tapi saya punya pertanyaan juga tadi terkait yang Bapak bilang bisa aja mungkin pembongkaran dilakukan sendiri. Saya tuh kan dulunya reporter ya, masih juga sih sampai sekarang biasanya liputan. Di setiap liputan kebakaran itu Pak Dodi sering ada kalimat seperti ini. Jangan-jangan rumahnya sengaja dibakar untuk klaim asuransi. Iya. Mungkin nggak sih kejadiannya seperti ini dan bagaimana asuransi sendiri menentukan apakah suatu kejadian ini memang benar-benar musibah atau tadi direncanakan gitu? Ya, yang namanya fraud itu bisa terjadi dimanapun juga, bukan cuma di asuransi. Dan ini yang memang kita lawan. Jadi asuransi itu melawan kemungkinan terjadinya fraud. Karena salah satu prinsip dari asuransi itu adalah itikat baik tertanggung penanggung, mulai dari saat sebelum masuk asuransi, dalam periode asuransi, sampai nanti saat mengajukan klaim, itu harus memberikan informasi-informasi yang benar. Tidak boleh informasi itu tidak benar, karena nanti dampaknya asuransi bisa tidak bayar klaim atas dasar prinsip atmos BPT tersebut. Nah, terkait dengan fraud tadi itu pernah terjadi. Nah, kondisi resesi ini yang paling kita khawatirkan sebetulnya. Dulu waktu saya pertama kali masuk ke asuransi tahun 2000 awal gitu, itu banyak pabrik-pabrik tekstil di daerah Jawa Barat itu yang mengalami kondisi keuangan yang sangat buruk, di mana import mereka terhambat, tapi ekspornya juga nggak bisa, sehingga barang menumpuk. Jadi nggak ada uang untuk perusahaan, tetapi dia mesti menggaji karyawan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ada beberapa yang kemudian udahlah paling gampang ini mending saya bakar saya pabriknya deh, nanti juga asuransi akan membayar. Nah itu terjadi memang. Itulah yang dikhawatirkan oleh pihak asuransi. Makanya kenapa kalau ada klaim kita akan melakukan survei untuk memastikan apakah memang betul kejadiannya itu genuine atau karena fraud. Kalau fraud, asuransi itu bisa punya pilihan untuk tidak membayarkan klaim, atau yang kedua justru menuntut tertanggung karena tindakan fraud tersebut sebagai tindakan pidana. Biasa juga ya kalau terjadi. Di luar negeri ada polisi khusus asuransi loh. Iya. Betul, ya. Investigator di luar negeri itu khusus juga mengenai asuransi dan dia punya posisi yang sama dengan detektif yang ada di kepolisian. Oke, Pak Dodi, saya jadi penasaran juga nih kalau dilihat sekarang di tahun 2019 landai katanya. Tahun 2020 ada pandemi. Kira-kira bagaimana nih Pak untuk
asuransi properti itu salah satu dari 2 lini bisnis di asuransi umum yang memang paling besar produksinya. Jadi ada 15 lini bisnis asuransi umum yang tadi dikatakan Pak John itu ya, mulai dari asuransi properti, kendaraan bermotor, pengangkutan, macam-macam, ada 15 semuanya. Nah, properti dan kendaraan bermotor itu 2 yang paling besar. Total keduanya itu bisa sampai hampir 60% dari total premi nasional asuransi umum. Sehingga kalau ada apa-apa terjadi dengan asuransi properti dan kendaraan bermotor, maka berdampak kepada total produksi nasional asuransi umum. Nah, itulah yang terjadi pada 2 tahun terakhir, saat ternyata properti mengalami masalah, begitu ya, sehingga kebutuhan asuransi pun juga kemudian menurun. Atau sekarang ini kendaraan bermotor, saat manufacturer ternyata nggak bisa memproduksi kendaraan, maka multi finance pun juga tidak bisa menjual, dealer juga nggak bisa menjual, masyarakat pun juga tidak membeli, maka otomatis kebutuhan asuransi pun juga menurun. Jadi itu akan berdampak. Seperti apa prediksi ke depan? Kami sih berpikir dari 2 kuartal kemarin itu pertumbuhan asuransi sudah minus. Kuartal 1 kemarin minusnya kita 0,4%. Kuartal kedua kemarin itu minus 6%. Nah, kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Karena saat ternyata hotel itu okupansinya sudah turun, maka cost akan menjadi masalah, sehingga membayar premi asuransi pun mungkin bukan lagi prioritas. Tapi resiko selalu setiap saat ada. Nah, itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Maka apa yang dilakukan kemudian, ya mencoba meng-cutting cost. Caranya adalah tidak resiko lengkap yang diasuransikan, tapi hanya beberapa resiko saja. Tapi ujungnya premi asuransi pun juga turun. Nah, kalau pandemi ini bisa berakhir sampai dengan akhir tahun nanti, maka di awal tahun depan akan naik produksi asuransi. Tapi kita nggak bisa prediksi. Nah, yang kami bisa prediksi adalah kemungkinannya sampai dengan akhir tahun ini akan turun produksi premi asuransi umum nasional. Baik, kalau misalnya mengikuti rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, jadi panjang banget ini ceritanya. Masalahnya di depan dari tadi sudah lambai-lambai kertas 5 menit, 2 menit katanya. Kita sudah hampir sampai di ujung talkshow kita pada hari ini. Saya mau minta pesan dan kesan dulu ya. Saya mulai dari Pak Isnaini dulu, apa yang ingin disampaikan DPD? Baik, para Tribuners sekalian, tadi kita sudah saksikan ya penjelasan dari Pak Dodi selaku Direktur Eksekutif AUI yang boleh dikatakan sangat gamblang sekali, sangat jelas ya tentang kondisi bagaimana sih sebaiknya berasuransi, terutama asuransi properti. Karena banyak sebagian masyarakat kita yang masih awam tentang bagaimana nih ya kalau mereka udah punya polis seolah-olah semua bisa di-cover. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, alhamdulillah hari ini Pak Dodi sudah menjelaskannya dengan baik. Mudah-mudahan Tribuners bisa memahami itu semua dan insya Allah kita semua bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini dengan tetap sehat, tetap jaga semangat dan selalu kuat menghadapi apapun yang terjadi. Amin. Salam sehat, kuat semangat. Saya juga nih harus nyampe sesuatu nih. Bukan, maksudnya ini kode, ini gini nih. Kalau host dan co-hostnya sudah lama tidak tandem gini, kodenya nggak dapat. Nggak dapat. Maksudnya ini Pak Dodi. Pak Dodi, monggo Pak. Apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Tribuners dan juga Pak Isnaini, maksud juga Mbak Dea, Mas Ruben. Kalau masalahnya asuransi itu adalah karena masalah premi yang mahal, premi itu nggak mahal. Premi asuransi itu cuma per mil, bahkan di bawahnya per mil itu per 1.000. Jadi kalau kita punya rumah itu 1 miliar, biar preminya itu nggak sampai 1 juta setahun. Nah, kalau kita lihat, kita jajan sehari itu berapa dikalikan setahun, itu mungkin akan lebih mahal dibandingkan 1 juta. Jadi
kami berharap bahwa asuransi ini bagian dari tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, karena kondisi keuangan itu kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Dan dengan sebagian premi yang disisikan asuransi ini, kita bisa siap-siap untuk menjaga kondisi keuangan kita saat terjadi kerugian. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Mbak Dea, Mas Dodon, Pak John, dan Pak Isnaini. Siapa? Terima kasih Pak Dodi dari Direktur Eksekutif Awali yang sudah bergabung ya sambungan Zoom hari ini. Informasinya banyak sekali, walaupun tentu saja kita masih berharap informasi yang lebih ya. Perasaan yang wujudkan dalam bentuk rumah bisa ikut asuransi properti. Beli rumah dulu. Beli rumah dulu. Wah, itu dia. Beli rumahnya ke kredit modalnya. Boleh Pak Jonis, terima kasih banyak Pak M. Isnaini, terima kasih banyak sudah bergabung di Berbincang Inklusi Keuangan hari ini. Mudah-mudahan tidak gerah nanti lain kesempatan datang lagi berbagi informasi dengan Tribuners yang menyaksikan acara ini. Terima kasih juga Pak Dodi Ibu Sana. Dan kita akan kembali lagi ya. Betul, masih ada satu segmen lagi, kami akan umumkan siapa saja yang menang giveaway karena ada hadiah untuk Tribuners yang setia menyaksikan acara ini dari opening tadi sampai dengan closing sesaat lagi. Pak Dodi, sukses. Pak Joni. Di tengah gejolak perekonomian Indonesia, pemerintah pusat senantiasa mendukung pengembangan potensi dengan memberdayagunakan sumber daya alam di berbagai daerah. Keterbatasan akses keuangan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan seluruh potensi tersebut tidak dapat dikembangkan secara optimal dan belum dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Guna mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya di seluruh wilayah Indonesia, OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah serta stakeholders terkait membentuk suatu forum koordinasi, yaitu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau dikenal dengan TPAKD. TPAKD telah berhasil menjalankan program-program seperti Program Perluasan Akses Keuangan, Program Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan, Program Literasi Keuangan, Program Asistensi atau Pendampingan. Sempet terpercaya aya nu bisa ngajamin hasil panen. Nya asuransi usaha tani padi ini teh nyatana tiasa ngajamin. Ayeuna mah abdi teu khawatir lamun aya gagal panen, tetap bisa nabung. Akhirnya ambo coba ngajuin kredit di UMKM. Ikutkan syaratnya nah sederhana. Syukurlah capek caya dana modalnya. Bunga banknya pun terjangkau. Iko baru menolong Bana untuk dagangan ambo. Sekarang sapi saya aman dari wabah. Alhamdulillah ternak sapi saya lebih maju karena ada asuransi usaha ternak sapi. Sekarang sudah ada agen laku pandai. Sa pengen menabung, tara susah lagi. Tinggal pergi ke warung sebelah, tara perlu rapi-rapi. Nah, saiki ono tambahan modal. Ya usaha jadi lebih maju. Bisa terima orderan banyak, karo bisa beli gadget untuk jualan online. Saiki aku bisa terima pesanan sampai ke kota. Mantap toh. TPAKD akan terus mengembangkan dan menjalankan program-programnya untuk mendorong percepatan akses keuangan dalam memajukan potensi ekonomi di daerah. Inilah Indonesia dengan beragam potensi yang dapat kita kembangkan dan harus kita jaga. Anda kembali menyaksikan Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Dan kita masih ada di Berbincang Inklusi Keuangan dan kita masih berbicara mengenai proteksi bisnis properti di Kalimantan Barat. Nah, ini seru banget tadi ya, kita udah banyak sekali tahu bahwa jenis-jenis asuransi dan juga kegunaannya. Dan yang paling penting adalah proteksi di properti. Ternyata banyak hal yang bisa kita proteksi, bukan hanya tentang asuransi kebakaran, tapi tadi kalau ada musibah seperti kecurian, bahkan bencana alam, gempa bumi,
puting beliung, gunung meletus bisa diasuransikan juga ternyata. Dan itu semua sering terjadi di sekitar kita. Benar. Kalau misalnya kita nggak aware dari sekarang, wah bisa bahaya. Jadi itulah ternyata manfaat jika kita mengetahui lebih banyak, literasi asuransinya terbangun, kita paham risikonya dan kita tahu bagaimana caranya meminimalisasi risiko. Nah, Tribuners, itulah sebenarnya tujuan dari Berbincang Inklusi Keuangan yang merupakan hasil kerjasama OJK Kalimantan Barat dengan Tribun Pontianak untuk mengedukasi masyarakat sebanyak-banyaknya tentang literasi inklusi. Baik, sekarang waktunya kita memenuhi janji kita tadi. Yes. Mau memberikan giveaway ya. Waduh, saya juga pengen sebenarnya ikutan, cuman kebetulan lagi duduk di sini. Kalau nggak kan saya ikutan tadi. Lo ikut aja yang minggu depan, ada lagi. Oh baiklah kalau begitu. Masih bisa karena ada giveaway-nya, hadiahnya banyak. Baik, Kita baik. lihat dulu ya, ada yang beruntung hari ini ada berapa? Ada 10? Iya benar kan? Ada 10 yang beruntung. Apakah nama Anda salah satunya? Kita coba lihat. Kita cari dulu. Oh ini masih dicari ya. Mudah-mudahan salah satunya adalah nama Anda. Tada! Wow. Congratulations. Ini dia nama-nama yang beruntung yang sudah menyaksikan Triponcast edisi hari ini dari awal hingga akhir. Coba dicek dulu sebentar. Apakah ada nama orang dalam yang ada di dalamnya? Ada orang dalam. Ya enggak lah. Ini yang menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Betul. Bagi Anda yang belum beruntung mungkin bisa menyaksikan lagi Triponcast Berbincang Inklusi Keuangan di episode berikutnya. Ya, selamat sekali lagi buat Anda yang sudah menang dan jangan lupa menghubungi admin nanti ya. Iya, dihubungi oleh admin, tenang aja. Dihubungi oleh admin. Ingat, hati-hati dengan penipuan. Betul, yang mengatasnamakan Tribun Pontianak. Coba dicek dulu karena setahu saya giveaway ini tidak akan meminta apapun dari Anda kalaupun Anda menang. Gitu. Anyway, ini adalah akhir dari Triponcast Tribun Pontianak Official Podcast hari ini. Waktunya saya Dia Citra Rahmatika dan rekan saya hari ini, Dodon Jerry, kita harus pamit. Betul, kita mau pamit undur diri dulu. Saksikan Triponcast Berbincang Inklusi Keuangan di episode berikutnya. Kapan episode berikutnya? Harus follow di Instagram @tribunpontianak dan @kalbar_spektakuler. Semoga hari ini menyenangkan dan sampai jumpa. Dah. Banyak tawaran untuk masa depan, perbankan, pasar modal dan asuransi, pembiayaan, dana pensiun, pegadaian. Kenali dulu sebelum memutuskan. Kenali kebutuhan dan produknya. Kenali manfaat dan risikonya. Kenalilah hak dan kewajibannya. Kenali supaya kita tahu. Sikapi uang dengan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Di tengah gejolak perekonomian Indonesia, pemerintah pusat senantiasa mendukung pengembangan potensi dengan memberdayagunakan sumber daya alam di berbagai daerah. Keterbatasan akses keuangan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan seluruh potensi tersebut tidak dapat dikembangkan secara optimal dan belum dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Guna mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya di seluruh wilayah Indonesia, OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah serta stakeholders terkait membentuk suatu forum koordinasi, yaitu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau dikenal dengan TPAKD. TPAKD telah berhasil menjalankan program-program seperti Program Perluasan Akses Keuangan, Program Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan, Program Literasi Keuangan, Program Asistensi atau Pendampingan. Sempet terpercaya aya nu bisa ngajamin hasil panen.
nya asuransi usaha tani padi ini teh nyatana tiasa ngajamin. Ayeuna mah abdi teu khawatir lamun aya gagal panen, tetap bisa nabung. Akhirnya ambo coba ngajuin kredit di UMKM. Ikutkan syaratnya dan sederhana. Syukurlah capek caya dana modalnya. Bunga banknya pun terjangkau. Ikut baru menolong Bana untuk dagangan ambo. Sekarang sapi saya aman dari wabah. Alhamdulillah ternak sapi saya lebih maju karena ada asuransi usaha ternak sapi. Sekarang sudah ada agen laku pandai. Saya pengen menabung, tara susah lagi. Tinggal pergi ke warung sebelah, tara perlu rapi-rapi. Nah, saiki ono tambahan modal. Ya usaha jadi lebih maju. Bisa terima orderan banyak, karo bisa beli gadget untuk jualan online. Saiki aku bisa terima pesanan sampai ke kota. Mantap toh. TPAKD akan terus mengembangkan dan menjalankan program-programnya untuk mendorong percepatan akses keuangan dalam memajukan potensi ekonomi di daerah. Inilah Indonesia dengan beragam potensi yang dapat kita kembangkan dan harus kita jaga.